Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus STKIP PGRI Sumedang semester 7 dengan NPM 2188011A226079. Jadi pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester yaitu seminar bahasa yang diampuh oleh Ibu Siti Arifah MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari sebuah novel yang sudah diteliti oleh saya, yaitu yang berjudul Representasi Ketidakadilan Gender pada Novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Jadi objek yang saya pilih dari sebuah proposal di sini yaitu sebuah novel. Dan mengapa alasannya saya memilih atau tertarik pada judul tersebut, karena dalam sebuah novel tersebut menceritakan bagaimana seorang perempuan bisa memerankan dirinya sebagai bagaimana haknya seorang perempuan yang harus dia miliki. Jadi dalam sebuah novel tersebut ada kaitannya dengan judul tersebut yaitu representasi. Representasi di sini diartikan sebuah perwakilan atau sebuah wujud perwakilan dari satu orang kepada orang lain atau satu orang kepada kelompok lain, bisa dikatakan seperti itu, representasi. Nah, dari ketidakadilan di sini sebuah perlakuan tidak sama atau tidak adil lah, tidak sama terhadap seorang perempuan ataupun tokoh yang ada dalam novel tersebut. Itu mengapa alasan saya mengambil judul Representasi Ketidakadilan Gender pada sebuah novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dari proposal saya di sini. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana representasi ketidakadilan gender pada novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu bagaimana stereotip ketidakadilan gender pada novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Mengapa saya mengambil dari stereotip? Karena dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang paling menonjol pada sebuah novel tersebut, pada novel Lavender, yaitu stereotip dari novel tersebut seperti apa dan bagaimana, nanti yang itu akan dibahas di bab selanjutnya. Dan untuk yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian di sini adalah untuk yang pertama mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender pada sebuah novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Terus yang kedua mendeskripsikan stereotip ketidakadilan gender pada sebuah novel Lavender karya Astri Salvia Azlani. Dan untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun dari manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Di sini manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi signifikan kajian sastra gender, khususnya dalam memahami bagaimana karya sastra merefleksikan dan mengkritisi isu-isu gender yang ada pada saat ini. Dan yang kedua, manfaat secara praktis di sini juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang representasi ketidakadilan gender dalam sastra kontemporer. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi strategi narasi yang efektif dalam menggambarkan sebuah ketidakadilan gender. Terus yang ketiga yaitu membantu memperluas wawasan tentang pentingnya
kesadaran gender dalam masyarakat di sekitar kita. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional di sini yang pertama dari judul tersebut yaitu representasi, ketidakadilan, dan gender. Jadi di sini representasi yaitu penggambaran sesuatu atau ide yang berbentuk mewakili satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan kelompok yang ada di sekitar kita, itu yang dinamakan dengan representasi. Terus yang kedua dari definisi operasional yaitu ketidakadilan. Apa sih yang dinamakan ketidakadilan? Jadi di sini ketidakadilan merupakan perlakuan tidak sama terhadap seseorang ataupun sekelompok. Itu yang dinamakan dengan ketidakadilan. Dan adapun yang dinamakan dengan gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Maksudnya di sini dibentuk secara sosial maupun budaya, karena dibentuk oleh sosial budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya, tergantung pada waktu atau tren, bisa dibilang tren lah, bisa juga di sebuah tempat, itu yang dinamakan dengan gender. Dan untuk yang terakhir dari definisi operasional di sini yaitu novel. Mengapa saya cantumkan dalam definisi operasional di sini? Karena objek yang saya pilih adalah novel. Nah, apa sih yang dinamakan dengan novel di sini? Juga dicantumkan dalam definisi operasional di sini adalah salah satu genre karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh kisah. Maksudnya di sini ada sebuah penulis yang memaparkan ceritanya atau anggaplah curhat, bisa dikaitkan, bisa ditulis dalam sebuah bentuk novel yang dinamakan dengan novel. Nah, untuk yang kedua, bab 2, di sini pindah pada bab 2. Di sini pada bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu deskripsi teori, penelitian relevan, dan juga kerangka berpikir. Mulai dari yang pertama yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori yang pertama di sini teori adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena termasuk karya sastra ataupun bisa juga lainnya. Itu yang dinamakan dengan teori. Jadi teori yang akan saya gunakan dalam proposal saya yaitu teori sosiologi sastra miliknya Bapak Sapangdo Djoko Damono. Nah, di sini ada beberapa poin dari deskripsi teori, yaitu yang pertama pengertian sosiologi, ada juga pengertian sastra, ada juga pengertian hubungan sastra dengan sosiologi, ada pengertian sosiologi sastra, terus fungsi sosiologi sastra, pendekatan sosiologi sastra, dan ketidakadilan gender. Jadi di sini ketidakadilan gender dari sebuah bentuk-bentuknya yaitu lanjut pada bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang akan dibahas pada pembahasan atau hasil penelitian yang selanjutnya, yaitu ketidakadilan gender di sini ada beberapa bentuknya. Yang pertama yaitu marginalisasi. Dari ketidakadilan gender di sini ada beberapa
ada beberapa tokoh, yaitu saya mengambil dari Fakih, bukunya Fakih yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Nah, di sini ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender itu seperti apa, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada pada saat ini, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan yang terakhir yaitu beban kerja. Itu dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Dan untuk yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan marginalisasi? Yaitu proses marginalisasi, yaitu mengakibatkan kemiskinan sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang memimpin adalah laki-laki dan perempuan itu dianggap tidak bisa, padahal kenyataannya bisa. Seperti itu yang dinamakan dengan marginalisasi. Dalam novel tersebut ada juga, cuman yang saya cantumkan dalam kajian pustaka di sini ada sebuah pemimpin, sebuah contohnya seperti itu saja. Nah, untuk yang kedua dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu subornisasi adalah bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Ada seseorang yang beranggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Seperti contoh yang pertama, yaitu berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, dianggap perempuan itu tidak penting. Itu yang dinamakan dengan subordinasi. Nah, yang ketiga dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu stereotip. Jadi secara umum yang dinamakan dengan stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah bersumber dari pandangan gender. Jadi ada kaitannya representasi dengan ketidakadilan gender. Terus yang keempat yaitu kekerasan. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender yaitu yang keempat, kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang, yaitu kekerasan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Itu yang dinamakan dengan kekerasan. Untuk yang terakhir dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu beban kerja. Beban kerja yaitu anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga atau bisa menjadi pemimpin. Padahal yang kita lihat di zaman sekarang, perempuan bisa jadi seorang pemimpin. Apalah yang penting hak-hak perempuan itu bisa terapkan untuk saat ini. Dan untuk yang poin kedua dari penelitian relevan setelah deskripsi teori yaitu
yaitu penelitian relevan. Jadi penelitian relevan di sini ada tiga penelitian relevan. Yang pertama yang berjudul representasi ketidakadilan gender dalam konstruksi pemberitaan media dari Kupang tribunnews.com dan Bogor tribunnews.com. Itu yang pertama. Jadi fokus penelitiannya di sini bagaimana isu-isu keterkaitan kekerasan terhadap perempuan yang diliputi dalam berita, serta bagaimana hal yang mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu penelitian relevan yang kedua yaitu representasi ketidakadilan gender dalam film televisi FTV, yaitu Suara Hati Istri. Tahunnya tahun 2021. Jadi fokus penelitiannya di sini teknik kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Analisis wacana di sini penelitian yang menganalisis teks berita untuk memahami bagaimana perempuan dan isu-isu gender yang dikonstruksi dalam pemberitaan media dengan menggunakan metode analisis wacana. Terus yang ketiga, yang terakhir dari penelitian relevan yaitu representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam film Marlina Si Pembunuh dalam 4 babak. Fokus penelitian di sini yaitu semiotika Lambertus. Itu penelitian relevan. Dan untuk kerangka berpikir di sini ada 3 tingkatan, yaitu novel Lavender karya Astri Salvia Aznani, sosiologi sastra Saparjo Djoko Damono, terus bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sudah disebutkan di sebelum ini tadi sudah disebutkan. Terus untuk yang terakhir bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian, kata metode berarti cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian tentang naskah drama novel Lavender karya Astri Salvia Aznani. Untuk yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini yaitu yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jadi semua data yang diperoleh dengan cara menganalisis terlebih dahulu. Itu yang pendekatan. Dan untuk jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian metode baca cetak dan metode riset kepustakaan. Dan untuk sumber datanya, yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah novel. Objek yang saya pilih adalah novel Lavender karya Astri Salvia Aznani. Jadi itu judul dari novelnya. Terus pengarangnya Astri Salvia Aznani, terbitnya pada tahun 2022 dan jumlah halamannya total semuanya adalah 320. Dan untuk prosedur pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang menunjukkan langkah paling dasar pada penelitian ini agar penelitian ini bisa mengarah pada masalah yang ditemukan dalam sebuah novel tersebut. Yang pertama yaitu teknik baca. Jadi teknik baca di sini adalah menindaklanjuti proses dari metode dokumentasi sehingga bisa menemukan hal-hal yang diperlukan. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan adalah berdasarkan pemahaman Aristanto, yaitu teknik pengumpulan data lebih intensif dan lebih mengedepankan objek yang diteliti. Terus yang kedua yaitu memilih data yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peneliti. Yang ketiga yaitu serta membaca bahan-bahan yang sudah dikumpulkan seperti buku, majalah, dan lain sebagainya, maupun deskripsi kakak-kakak tingkat yang terdahulu maksudnya.
sini adalah teknik yang digunakan untuk mencatat data yang telah dikumpulkan dari novel tersebut. Untuk ketidakadilannya dalam novel tersebut itu seperti apa dicatat. Dan untuk yang selanjutnya itu analisis data. Analisis data di sini ada fokus penelitian. Yang pertama, fokus pada representasi ketidakadilan gender dalam novel Lavender. Berarti analisis data yang berpusat pada bagaimana novel menggambarkan ketidakadilan gendernya. Terus yang kedua yaitu konsep utama. Konsep utamanya di sini ketidakadilan gender. Terus representasinya itu seperti apa. Dan teori yang digunakan adalah teori sosiologi sastra Bapak Saparjo Djoko Damono. Dan yang selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Jadi penelitian ini yang sangat penting atau sangat memperhatikan kualitas data yang dikumpulkan. Jadi saya di sini menggunakan berbagai cara untuk memastikan data yang diperoleh yaitu harus akurat hingga bisa dipercaya oleh pembaca. Dan di sini yang pertama yaitu memeriksa makna data. Dan yang kedua yaitu membaca ulang novel tersebut. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian di sini adalah yang pertama penelitian pendahuluan, mengembangkan desain penelitian, terus pelaksanaan penelitian, analisis data, dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Penulisan laporan di sini yang bisa disebut dengan sebuah proposal jadinya. Itu mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.